informasi bahwa sampai kemarin ada pertemuan internal di kelompok koalisi, hal-hal apa yang bisa digambarkan ke publik, karena hingga saat ini juga kami sendiri belum mendapatkan informasi itu. Mungkin bisa digambarkan secara eksplisit terkait dengan itu mekanismenya, kemudian kesepakatan yang diambil, dan target waktu untuk penyelesaian pengusulan bakal calon wakil bupati ini. Ya. Yang pertama memang pengajuan ini tahap pertama adalah di partai koalisi, dan per Sabtu kemarin segala silang pendapat berkaitan dengan pengajuan itu telah selesai, ditandai dengan 7 partai koalisi menandatangani berita acara dan surat usulan yang seturut regulasi dikirim ke pimpinan DPRD dan melalui bupati. Dan pada hari Sabtu itu juga disepakati akan ditentukan hari pimpinan partai-partai koalisi ini akan mengantar surat ke bupati. Targetnya dalam minggu ini, pertengahan atau ujung kesepakatannya. Secara normatif, setelah menerima surat dari partai koalisi, langkah yang dilakukan oleh lembaga adalah membentuk panitia pemilihan. Nah, panitia pemilihan inilah yang diberi tugas untuk melakukan proses mulai dari penyusunan tatip, agenda waktu, sampai dengan penetapan dan pemilihan dan penetapan calon terpilih. Itu akan dilakukan di sana. Ini juga akan menjawab kegelisahan publik bahwa proses ini terus bergulir, dan kalau sudah disepakati, saya kira sekitar 30-40% dari proses ini sudah selesai, tinggal proses di kelembagaan. Jadi KPU untuk mengisi wakil bupati ini adalah panitia pemilihan, tidak ada urusan dengan KPU lagi. Demikian. Mungkin bisa digambarkan sebagai sekretaris koalisi, secara administratif apakah sudah rampung atau mungkin ada hal-hal yang masih belum dipenuhi oleh masing-masing partai di dalam kelompok koalisi itu? Ya. Seperti surat keputusan, baik itu surat keputusan DPP atau DPD 1 atau DPD 2 misalnya, atau berita acara kesepakatan bersama, secara teknis administrasinya seperti apa? Ya. Memang ada tarik ulur berkaitan dengan syarat dukungan dari partai-partai, kemudian ini syarat calon yang menjadi lampiran dari berita acara dan surat usulan itu. Nah, beberapa waktu lalu teman-teman kemudian tahu ada tim 7 yang difungsikan untuk mengkaji hal-hal ini. Jadi kemudian ada partai yang menganggap itu perlu, tetapi syarat normatif di pasal 176 ayat 2 itu dia hanya mengatakan bahwa gabungan parpol mengajukan 2 calon wakil ke DPRD melalui bupati. Nah, dia tidak menggunakan terminologi bakal calon. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya berarti pengajuan nama dari 2 calon itu bersifat internal. Misalnya Pak Dokter, ya dari Golkar, Pak Erik dari Nasdem, yang lain-lain mungkin secara politis untuk memberikan dukungan kekuatan di pemilihan, tetapi sebagai syarat cukuplah dia untuk menunjukkan nama, tapi ini bersifat internal koalisi. Dan saya lanjutkan ke persyaratan calon. Nah, syarat calon itu kita tahu mulai dari bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di lampiran PKPU ataupun di PP 12 2018 tentang tatip itu tuh. Syarat-syarat calon, KTP, kartu keluarga, sampai dengan pernyataan salib, itu semua. Nah, ada partai yang ini dilengkapi
Tapi karena ini di dalam suasana kebersamaan, ini akan dilengkapi. Memang ada kandidat yang sudah lengkap dan ada yang harus berhubungan dengan lembaga lain, yakni pengadilan niaga Surabaya berkaitan dengan pernyataan Palit dan lain-lain. Nah, tetapi menurut regulasi syarat calon itu mesti dilengkapi mestinya di DPRD, karena di atas ada panitia pemilihan, ada tahapan. Kalau kita omong tentang tahapan, nanti ada dari tanggal sekian sampai tanggal sekian lengkapi berkas. Tanggal sekian lagi belum lengkap, ada tambahan waktu untuk perbaikin berkas. Nah, ujung dari verifikasi ini ditetapkan calon ini menjadi calon tetap untuk maju ke proses pemilihan. Jadi Pak Dokter dan Pak Erik hari ini adalah calon, bukan bakal calon. Baik. Ini kita mesti samakan. Mungkin target dari kelompok koalisi ini 7 partai ini, ya, target untuk memfinalkan itu kapan nih target? Ya. Prosesnya untuk sampai di DPR lah. Ya. Kalau sampai dengan DPR, kayaknya minggu ini sudah sampai di atas. Kami akan konsolidasi dulu pimpinannya untuk sama-sama mengantar surat ini ke Pak Bupati. Memang tujuan ke DPRD, tapi kami antar ke Bupati. Dan kayaknya minggu ini juga, di minggu depan lagi kayaknya sudah bisa diagendakan paripurna pembentukan panitia pemilihan. Ada dalam tim itu kemudian di otomentar dibentuk namanya tim 8. Kakak bisa jelaskan sendiri tugas tim 8 itu? Iya, saya sudah singgung di awal tadi, tim 8 ataupun tim 7 tadi itu tuh punya tugas membantu partai-partai koalisi ini mengkaji soal perbedaan-perbedaan tadi itu, tentang apakah tim 7 persyaratan pencalonan itu dukungan partai masih perlu atau tidak, apakah persyaratan calon itu dilengkapi di awal atau tidak gitu. Tapi karena permintaan itu hal yang normatif, ya kita dalam rangka kebersamaan ya kita sudah sampaikan ke kandidat untuk sebisa mungkin dipenuhi di awal ini. Tugas tim 7 sudah selesai berarti? Ya. Ataukah sampai ke verifikasi sebelum diantar ke Pak Bupati? Ya, tergantung nanti pimpinan-pimpinan partai ini menganggap bahwa tim ini, kayaknya mayoritas anggota itu adalah sekretaris-sekretaris atau dari partai-partai koalisi ini yang punya kompetensi di bidang hukum untuk mengkaji hal. Yang terakhir saya kakak, proses ini kan nanti akan bertemu dengan agenda perubahan kakak. Apakah tidak mengganggu jadwal DPR? Ya. Kami akan atur sebisa mungkin supaya dua agenda penting ini jangan saling bertabrakan dan jangan juga mengabaikan agenda satu terhadap yang lain. Karena satu kita urus masyarakat, dan ini kita urus masyarakat juga. Nah, kami contoh di sidang-sidang sebelumnya ada bahas APBD, kami juga lagi bahas raperda yang diajukan oleh pemerintah maupun inisiatif DPR, dan kami sudah sering membahas itu secara bersama. Kami bisa bagi personil kami ya, keanggotaan di atas untuk bisa memaksimalkan dua pekerjaan dalam waktu yang sama. Target pemilihannya belum bro? Target dari semua proses, karena proses konsultasi asistensi ke tingkat pemerintah yang lebih tinggi kemungkinan 2 kali. Pertama berkaitan dengan tatib dan persyaratan calon. Kedua, verifikasi kecocokan ada kandidat dengan ini, karena bisa juga di tata PM provinsi sebagai wakil pemerintah pusat, kalau berkembang kemungkinan bisa sampai di Kementerian Dalam Negeri. Itu juga amanat regulasi. Mas, Pemilihannya bisa jatuh di Desember. Di Desember kayaknya kami target sih akhir tahun ini harus sudah ada wakil. Karena menuju Desember itu 2 agenda penting tadi, penetapan perubahan dan penetapan APBD murni 2022.
kami akan maksimalkan sewaktu. Kalau sebelum penetapan APBD sudah wakil empat sudah. Iya, kalau misalnya minggu depan tidak ada halangan saja, kami di Komisi 1 coba oret-oret itu tuh kayaknya 2-3 bulan tuh bisa. Nah, terus kita ke Jakarta di puncak musim hujan lagi. Takut hal-hal teknis lain itu lah yang kita mesti waspada. Tapi targetnya akhir tahun ini kita sudah punya waktu. Baik.